Tertarik untuk memelihara burung unta? Burung yang berharga belasan juta. Burung unta merupakan spesies burung terbesar yang masih hidup di dunia. Salah satu jenis burung yang tidak bisa terbang. Walaupun burung ini memiliki sayap, namun dikarenakan ukuran yang besar dan berat, membuat sayap burung unta tidak bisa untuk terbang. Burung unta memiliki ukuran berat badan sekitar 65 kg hingga 140 kg dengan tinggi sekitar 3 meter. Burung unta memiliki leher yang panjang. Burung ini berasal dari sabana dan bagian gurun Afrika Utara serta selatan zona hutan Khatulistiwa. Pada zaman dahulu, burung ini sangat populer sebagai hiasan topi para pejabat. Namun, setelah berhasil diternakan, pemeliharaan burung unta bukan lagi untuk mendapatkan bulu, di mana kulitnya juga bisa dibuat sepatu, tas, dompet, dan aksesoris lainnya. Bisa juga dibuat sejenis pakaian atau jaket. Bahkan, telur unta juga menjadi komoditas yang mempunyai nilai jual tinggi. Telur dan bulunya untuk hiasan, sementara dagingnya untuk konsumsi, dan tersedia banyak di restoran di Afrika Selatan. Walaupun burung unta sangat menyukai air, namun ia dapat bertahan hidup cukup lama tanpa menyentuh air. Burung unta memiliki paruh tak bergigi dan lancip. Ia mampu berlari dengan kecepatan 70 km per jam. Di Indonesia sendiri, burung ini mulai diternakan di beberapa tempat. Daging burung unta bisa menggantikan konsumsi daging sapi. Burung unta juga sangat interaktif dengan manusia. Contohnya, burung unta di Godong Ijo, salah satu kebun binatang di Jawa Barat. Ia sangat interaktif dengan pengunjung yang datang. Setiap hari ada saja pengunjung yang datang dan memberi makan. Dapat dikatakan burung daging unta juga lebih sehat dibandingkan dengan daging sapi karena kadar lemak dan kolesterol yang lebih rendah, namun kadar kalsium, protein, dan zat besi yang tinggi. Pembudidayaan burung unta biasanya lebih menitik beratkan pada peternakan untuk koleksi atau hewan ternak. Apalagi sekarang masyarakat mulai memiliki kegemaran memelihara jenis hewan yang unik. Burung ini juga dapat berumur panjang, di mana bisa mencapai 40 tahun. Sekali bertelur bisa mencapai 18 telur. Burung unta juga termasuk makhluk sosial, di mana mereka dapat bertelur bersama-sama. Untuk mengerami telur, mereka juga melakukannya bergantian antara pejantan dan betina. Pada saat siang hari, telur akan dierami betina, sedangkan pada malam hari akan dierami pejantannya. Burung unta adalah jenis hewan omnivora atau pemakan segala. Di luar negeri, burung unta biasanya makan dedaunan, biji-bijian, serangga, kadal, akar-akaran, serta berbagai jenis hewan kecil lainnya. Namun, berbeda apabila di Indonesia. Burung unta biasanya diberikan pakan kacang kedelai, dedak, jagung yang ditambah rumput alang-alang dalam jumlah yang cukup. Lalu, apakah burung unta bisa beradaptasi terhadap iklim Indonesia? Iklim Indonesia yang merupakan tropis ternyata sangat cocok untuk memelihara burung unta. Di Indonesia, ada peternakan di Indonesia Timur yang memelihara burung unta. Burung unta tersebut dapat bertelur dan berkembang dengan baik. Telur dapat menetas setelah masa pengeraman sekitar 42 hari. Untuk harga burung unta sendiri sebenarnya tidak murah, namun dengan keindahan dan keunikan yang dimilikinya cukup pantas apabila harganya tinggi. Harga burung unta cukup bervariasi. Untuk burung unta anakan jantan dan betina usia 1 bulan, per ekornya bisa mencapai Rp11.500.000. Untuk membudidayakan burung unta di Indonesia, Anda tidak perlu mengurus surat izin kepada pemerintah, cukup izin kepada tetangga sekitar atau ketua RT. Selain itu, Anda juga perlu mengetahui cara memelihara yang tepat agar burung unta Anda menghasilkan telur unggulan dan bisa hidup lebih lama. Sebagai referensi, berikut
ada ulasan singkat dari kami. Burung unta termasuk salah satu unggas raksasa yang berasal dari Afrika dan Somalia. Ukuran tubuh yang besar membuat Anda harus mencari lokasi yang tepat yang tidak memiliki banyak tumbuhan dan jauh dari pemukiman warga. Selain itu, burung purba ini tidak seperti ayam atau bebek yang bisa berdiam diri di tempat sempit, sehingga Anda juga perlu menyiapkan lahan yang cukup luas. Persiapkan kandang dengan bentuk menyerupai rumah yang memiliki halaman cukup luas. Beberapa orang membuat kandang burung dengan konsep semi terbuka seperti di kebun binatang. Area kandang pun harus dibagi dua, yaitu tempat untuk berteduh dan tempat bermain. Siapkan halaman berpasir dengan rumput hijau yang tak terlalu banyak sebagai alas kandang untuk berteduh. Ini akan membuat kandang terasa hangat dan tidak lembab, sehingga burung tidak mudah stres dan merasa nyaman. Setidaknya, Anda juga perlu menyiapkan kandang untuk anakan burung unta dan burung unta remaja jika Anda memelihara unggas ini sejak anakan. Memang, cara yang baik adalah memelihara mereka mulai anakan, sehingga burung unta mudah dijinakkan dan tidak bersifat agresif serta pemalu. Kandang untuk anakan tidak perlu luas, cukup dengan ukuran 3x3 untuk sepasang anakan burung unta. Kandang ini sudah terbilang cukup luas sebagai tempat bermain sekaligus berteduh. Untuk kandang burung unta dewasa, setidaknya Anda perlu menyiapkan lahan 2 kali lebih luas dibandingkan kandang anakan burung unta. Ini karena burung unta cepat tumbuh besar. Dalam setahun saja, mereka bisa mencapai ketinggian hampir 2 meter. Bagian dalam tempat berteduh burung unta harus dilengkapi dengan sarang buatan atau kotak kayu sebagai tempat mereka tidur dan bertelur. Anda juga bisa menambahkan jerami atau arang sekam sebagai alas di sekitar kandang berteduh, membuat kandang menjadi anti air dan anti debu. Di bagian luar kandang berteduh harus dilengkapi dengan tempat makan dan tempat minum. Usahakan jarak antara tempat makan dan minum tidak terlalu dekat karena bisa menyebabkan kontaminasi bakteri. Endapan makanan yang ada di air dapat menyebabkan air minum kotor dan terjangkit bakteri atau virus. Di sekeliling kandang harus dibuat sanitasi atau saluran air khusus sebagai sarana untuk mempermudah Anda membersihkan kandang dan mengganti air minum. Lengkapi kandang dengan pagar besi yang kuat dan hindari pagar dengan bahan baku kawat atau kayu. Hal ini karena burung unta memiliki kaki yang kuat dan mereka suka menendang apapun yang menghalangi kebebasan mereka seperti pagar kandang. Pagar kandang harus dibuat setinggi mungkin, paling tidak setara dengan tinggi burung unta dewasa. Di bagian depan pagar juga harus dilengkapi dengan kunci yang dirantai dan bukan hanya dikembok. Paruh burung unta yang kuat dan besar terkadang mampu merusak gembok pagar dengan mudahnya. Agar burung ini bertahan lama dan tidak mudah terkena penyakit, Anda harus memberinya vitamin dan vaksin. Untuk vitamin, Anda bisa memberikannya setiap minggu secara rutin yang dicampur dengan minuman atau makanan. Sementara itu, vaksin bisa dilakukan setiap bulan atau 6 bulan sekali, tergantung kebutuhan. Hal yang tak kalah penting adalah pakan. Anakan burung unta tidak memerlukan banyak pakan, tetapi seiring bertambahnya usia, mereka akan memiliki nafsu makan tinggi dengan porsi makanan yang banyak. Anakan burung unta bisa diberi pakan berupa fur dan konsentrat. Sebagai penambah protein, Anda bisa menambahkan kedelai, kacang, dan biji-bijian. Beberapa orang juga memberikan jangkrik sebagai pakan hidup. Jangkrik bisa diberikan seminggu sekali untuk mengasah ketajaman insting burung unta. Saat remaja hingga dewasa, porsi burung unta yang sangat besar kerap membuat orang kewalahan. Sebagai solusi bagi Anda yang ingin menekan pengeluaran, Anda bisa mencampur fur, konsentrat, bekatul, dan sayuran yang dicacah untuk pakan tambahan. Anda juga bisa memberikan nasi atau jagung yang harganya lebih murah.
Burung unta juga termasuk aves yang sistem pencernaannya mirip dengan ayam, sehingga Anda tidak perlu heran jika melihat burung unta memakan kerikil. Batuan kecil sangat diperlukan oleh burung unta untuk membantu menghancurkan makanan dalam sistem pencernaannya, sehingga semua makanan yang dimakan bisa diserap oleh tubuh mereka dengan baik. Burung unta juga harus dimandikan dan dijemur dengan cara disemprot air lalu dibiarkan berlarian di area kandang. Ini membuat mereka merasa nyaman dan terhindar dari kutu atau jamur yang bisa hinggap dan tumbuh di bulu, serta mencegah mereka dari kebotakan.